Mohon pencerahan Ustaz, apabila seorang suami selingkuh dengan wanita yang masih terikat perkawinan dan sudah diketahui istri syah tapi tetap melanjutkan hubungan dengan wanita lain itu, bagaimana hukumnya jika istri sah ini ingin mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh dengan harapan suaminya suatu saat menyadari kesalahannya dan mau berubah? Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, lanjutannya. Dan bagaimana hukumnya jika suami meminta jima? Apakah istri sah masih diperbolehkan melayani? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Memang fitnah, dan Nabi sudah sabdakan bahwasanya fitnah yang besar bagi laki-laki adalah wanita. Harta juga merupakan fitnah, tetapi wanita adalah fitnah yang lebih besar daripada harta. Dan yang lain-lainnya banyak yang merupakan fitnah ujian. Dan sebesar-besarnya fitnah, sebesar-besar ujian adalah wanita. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh yang bertanya, suaminya selingkuh, dan selingkuhnya dengan wanita yang masih terikat dengan lelaki lain. Artinya wanita bersuami. Artinya wanita bersuami. Seandainya dia wanita yang sendirian atau tidak terikat dengan lelaki sebagai suaminya, itu sudah merupakan dosa besar karena berbuat maksiat, perselingkuhan. Lah, ini terjadi dengan orang yang ada suaminya, maka dosa di atas dosa. Dan ini perkara besar sekali. Nah, kepada ini seorang ibu seorang ibu yang bertanya, dia mengatakan tetap bersabar dengan kondisinya, harapannya suami bisa menyadari kekeliruannya, begitu. Ya, bagus kalau seorang istri bersabar sambil mencari solusi, disadarkan suaminya dengan cara-cara yang dalam pandangannya merupakan jalan, ya, suaminya nanti bisa sadar sehingga dia bersabar sebagai suaminya meskipun disakitinya, didoliminya luar biasa. Ya, bagaimana tidak disakiti, bagaimana tidak didolimi? Dia selingkuh dengan wanita yang ada suaminya. Kalau misalnya dia menikah dengan wanita lain, itu secara syariat dipersilahkan, karena syariat mempersilahkan lelaki sampai 4 kan, begitu. Lah, ini bukan menikah tapi selingkuh kan, sesuai dengan pertanyaannya, selingkuh. Dan wanita tersebut bersuami. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, silakan bersabar sambil terus mencari jalan. Semoga suaminya bisa sadar, dan jangan lupa berdoa, ya, karena doa adalah kekuatan yang bisa menjadikan orang bolak-balik hatinya, sehingga suaminya semoga dibalikkan hatinya kepada yang hak, kepada kebenaran, menyadari kekeliruannya. Ini jawaban yang pertama, gitu ya. Misalnya kalau tetap nggak bisa, ya berpulang kepada istri, berpulang kepada istri. Apakah akan rela berada di samping suami yang terus berbuat maksiat? Ya, maka jawabannya, hubungi keluarga si suami, adakan pertemuan. Mungkin dirinya bersama dengan keluarganya menemui keluarganya suami. Di sini ada tujuan apa? Yang pertama, ya, tujuan tadi agar suami bisa sadar. Yang kedua, dengan cara ini kemudian suami ditegur oleh keluarganya, ya, sehingga kemudian bisa membantu untuk segera menyadarinya kekeliruannya, maka itu diharapkan. Jadi mempercepat itu, daripada tidak ngomong keluarganya, diatasi sendiri, gitu ya, diatasi sendiri, sementara suaminya tadi kan terus-terusan, ya, udah diketahui oleh istri tapi terus-terusan, ya, pakai pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini yang paling utama adalah orang tuanya si suami itu, ditemui si istri dengan keluarganya, jadi ketemuan keluarga dengan keluarga. Memang perlu kita sampaikan, kalau ada masalah apapun di dalam berumah tangga, suami dan istri hadapi berdua, apapun berdua. Betul,
tetapi itu untuk perkara-perkara yang istilahnya masalah-masalah kecil. Tetapi kalau sudah masalah besar seperti ini, seorang dengan dirinya nggak bisa, ya memang mesti melibatkan orang ketiga. Iya. Jadi jangan kemudian berprinsip, wah ini kan masalah rumah tangga saya, berdua aja, kenyataannya nggak bisa, ya libatkan orang ketiga. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, si suami meminta dilayanin oleh istrinya ini. Apakah sah? Ya karena masih sebagai suaminya, ya sah gitu ya. Sebagai suaminya ya sah. Tetapi kemudian si istri manfaatkan kesempatan untuk bisa menasihati suaminya. Bahwasanya itu adalah dosa besar. Kesenangan di dunia apa sih? Artinya kesenangan di dunia. Ya, kalau misalnya mau dengan yang tidak dosa, silahkan dengan poligami. Ya, jadi si istri mempersilahkan kalau memang poligami, silakan poligami. Kalau itu adalah juga memenuhi persyaratan ya, karena poligami juga tidak mudah-mudahnya ya. Ketika memenuhi persyaratan, lebih baik poligami dan itu sah, tidak dosa. Begitu bukan dengan cara selingkuh seperti ini, apalagi istri dari seseorang yang istri dari seorang suami lain gitu ya, istri dari orang yang merupakan suaminya. Artinya sudah punya suami maksud saya. Ya. Nah, kalau misalnya sampai tadi melibatkan orang ketiga juga tidak berhasil, di sini ketika istri meminta khulu, itu dibolehkan nggak, Ustaz? Iya, karena itu suami berbuat permasalahan besar, terus-terusan di dalam kemaksiatan. Dan kemaksiatan sedemikian rupa ya, masa dia rela memiliki orang sebagai pasal hidupnya yang terus-terusan berbuat dosa. Sehingga kalau dia minta khulu karena suami demikian terus-terusan, nggak ada masalah. Baik, hamba Allah, demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Nur Yasin.